Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilima. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi kami tentang tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC paru merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman menyerang bagian paru, tetapi bisa juga mengenai tubuh lain. Gejala dari TB atau TBC ini yang pertama, batuk berdahak, demam meriang, nafsu makan berkurang, badan terasa lemas, nyeri dada, dan sesak napas. Penularan TB umumnya terjadi melalui udara ketika penderita aktif TBC memercikkan dahak atau lendir saat batuk dan bersin. Bakteri TB masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirup. Gimana sih cara pencegahan penularan TBC ini? Pencegahan penularan TBC ada beberapa cara. Yang pertama, hidup sehat dan olahraga teratur. Yang kedua, tutup mulut Anda ketika batuk atau bersin. Yang ketiga, jangan membuang dahak sembarangan. Yang keempat, pastikan sirkulasi udara baik. Apa saja faktor resiko TBC? Faktor resiko TBC yang pertama, sistem kekebalan tubuh seseorang yang lemah. Yang kedua, tinggal bersama seseorang yang mengidap penyakit TB. Yang ketiga, seseorang yang kekurangan gizi. Yang keempat, para perokok. Dan yang kelima, pecandu narkoba. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang tuberkulosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Juli Kobar, NIM 2020-610045, Fakultas Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, Prodi Keperawatan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas apa itu demam berdarah. Demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dengan gejala awalnya ditandai dengan demam disertai pendarahan. Saya di sini akan membahas faktor risiko demam berdarah. Yang pertama, cuaca hujan yang tinggi yang menyebabkan sarang nyamuk untuk bertelur. Yang kedua, daya tahan tubuh yang memburuk. Yang ketiga, lingkungan yang terkontaminasi kuman dan kotor. Yang keempat, buang sampah sembarangan. Yang kelima, jarang mengurus bak mandi sarang nyamuk bertelur. Yang keenam, tidak menerapkan pola hidup sehat. Yang ketujuh, sudah mengalami infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk. Selanjutnya, cara pencegahan penyakit demam berdarah. Yang pertama, apabila musim hujan, waspadalah dengan menggunakan atau memakai pelambo atau anti nyamuk. Baik, terima kasih. Pengertian demam berdarah, faktor risiko demam berdarah, dan cara pencegahan dari penyakit demam berdarah, dan cara pengobatan ke dokter. Sekian dan terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan saya Gracia Caroline. Kali ini saya akan mewakili kelompok 3 untuk menjelaskan tentang penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk malaria Anopheles. Faktor utamanya adalah parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Sedangkan faktor lainnya adalah terpapar darah penderita malaria. Gejalanya adalah demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat, lemas, pegal linu, gejala anemia, mual muntah, nyeri perut, diare, dan BAB berdarah. Sedangkan untuk pencegahan malaria adalah dengan menutup kulit dengan celana panjang dan baju berlengan panjang. Yang kedua, tidur dengan tempat tidur yang berkelambu. Yang ketiga, memakai krim pelindung dari gigitan nyamuk. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit malaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Di sini saya mewakili dari kelompok 4. Nama saya Soleh Bandengara dan teman saya. Nama saya Marta Modawang. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara mencegah COVID-19 di lapangan. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa apa itu COVID-19? COVID-19 atau virus corona adalah jenis virus penyebab penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Dikenali gejalanya. Yang pertama demam, kedua batuk pilek, ketiga gangguan sesak nafas, yang ketiga sakit tenggorokan, yang keempat letih dan lesu. Yang berikut faktor dan risiko di sini atau penularan virus corona. Yang pertama, bila kita terkena cairan dari batuk dan bersin. Yang kedua, bila kita berjabat tangan dengan teman. Yang ketiga, bila kita menyentuh benda kemudian menyentuh hidung dan mulut sebelum cuci tangan. Di sini bagaimana kita mencegah virus corona? Yang pertama, jaga kesehatan, misalnya jaga pola hidup, jaga kebersihan. Yang kedua, hindari dari kekerumunan, misalnya di komunitas. Yang ketiga, selalu gunakan masker pada saat kita keluar dari rumah walaupun kita masuk ke rumah. Yang keempat, rajin mencuci tangan pada saat kita sebelum makan dan sesudah makan. Yang kelima, makan makanan yang sehat, misalnya ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sini kami akan menjelaskan 6 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari. Yang kelima, ibu jari. Yang keenam, kuku. Di sini bersama kami Stop COVID-19.